Surat dari sang revolusioner, Che Guevara. Kami percaya bahwa perjuangan revolusioner adalah sesuatu perjuangan yang sangat panjang, sangat sulit. Sulit, tetapi jelas tidak berarti mustahil. Bahwa suatu kemenangan revolusi di suatu negara hanya akan terjadi di negara itu saja. Kalau aku boleh memilih untuk berjuang, mungkin saat ini aku ingin tinggal bersama kalian, melewati jalanan yang padat lalu lintas, dengan iring-iringan spanduk yang panjang. Kalian ketuk nurani para penguasa, kaum yang berbaju megah, berkendara bagus dan punya mobil mengkilap. Kalian pertaruhkan segala kesempatan untuk hidup senang, kemapanan bekerja, dan sekolah yang kini kian mahal. Buang segala teori sosial yang ternyata tak bisa membaca keyakinan. Keluar kalian dari training-training yang pada akhirnya tidak membuat kita paham dan mau membela orang miskin. Kupilih tinggal serta berjuang di hutan, karena di sana aku kembali mendengar rintih dan suara orang yang hidup menderita. Andaikan aku masih diberi kesempatan untuk kembali ke negerimu, pastilah aku enggan untuk duduk di kursi. Akan aku habiskan waktuku untuk mengelilingi kotamu yang padat dengan orang miskin. Akan kusapa setiap anak lapar yang menjinjing bekas botol minuman untuk mendapatkan uang receh. Akan aku datangi para nelayan yang kini lautnya dipenuhi oleh pipa-pipa gas perusahaan asing. Akan kubantu para buruh pembangunan yang menghabiskan waktunya untuk memanggul alat-alat berat. Dan akan kutemani para buruh pabrik yang masih saja diancam oleh PHK. Tentu aku akan mendatangimu anak muda, yang resah dengan kenaikan BBM atau proyek pendidikan yang kian hari kian mahal. Kurasa aku tidak bisa istirahat jika tinggal di negerimu. Kalau aku boleh memilih untuk melawan, mungkin sekarang ini aku akan duduk bersama kalian. Akan aku bilang kalau perjuangan bukan saja melalui tulisan, puisi, buku, apalagi setajuk proposal. Perjuangan butuh keringat, pekikan suara, dan dentuman kata-kata. Kita bukan melawan seekor siput, tapi buaya yang akan merekam jika kita lengah. Hutan rimba mengajariku untuk tidak mudah percaya pada mulut-mulut manis. Hutan rimba mendidikku untuk tidak terlalu yakin dengan janji-janji. Aku sudah hafal mana tabiat serigala dan mana watak kelinci. Kalau kau baca tulisanku, mestinya kau bisa meyakini kalau kekuasaan hanya bisa bertahan selama kita mematuhinya. Kekuasaan bisa bertahan selama mereka mampu menebar ketakutan. Dan aku sejak dulu dididik untuk selalu sangsi dan curiga pada penguasa. Kalau aku bisa memilih, mungkin sekarang aku ingin berjalan dengan kalian, menonton orang-orang pandai berdebat di muka televisi atau aktivis yang melacurkan keyakinannya. Ngeri aku menyaksikan orang-orang pandai yang berbohong dengan ilmunya. Sederet angka dibuat untuk membuat orang percaya bahwa si miskin makin hari makin berkurang. Menonton aktivis senior yang kini juga berebut untuk duduk jadi penguasa. Katanya, di dalam kekuasaan tidak ada suara rakyat, maka kita mengisinya. Aku bilang itu para pembual, yang yakin jika perubahan bisa muncul karena kita duduk di belakang meja. Demokrasi acap kali berangkat dari dalil yang naif seperti itu. Aku sayangnya tak lagi bisa memilih untuk berdiri dan berbincang dengan kalian semua. Anak muda, aku telah tuliskan puluhan karya untuk menemanimu. Dibungkus dengan sampul wajahku yang tampaknya belia dan mungkin tampan. Aku tuangkan pesan kepada kalian.
Keberanian yang membuat kalian akan tahan dalam situasi apapun. Hutan melatihku untuk percaya kalau kemapanan, kenikmatan badanilah, apalagi kekayaan hanya menjadi racun bagi tubuh kita. Kemapanan membuat otakmu makin lama makin bebal. Kau hanya mampu mengunyah teori untuk disemburkan lagi. Kemapanan membuat hidupmu seperti seekor ular yang hanya mampu berjalan merayap. Kekayaan akan membuat tubuhmu seperti sebatang bangkai. Hutan melatihku untuk menggunakan badanku secara penuh. Kakiku untuk lari kencang bila musuh datang, dan tanganku untuk mengayun pukulan jika aku diserang. Anak muda, nyali sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tak ada gunanya kau hidup. Keberanian itu seperti sikap keberimanan. Jika kau peroleh keberanian, maka kau memiliki harga diri. Sikap bermartabat yang membuatmu tidak mudah untuk dibujuk. Hutan membuatku selalu awas dengan ketenangan, kedamaian, dan cicit suara burung. Hutan melatihku untuk sensitif pada suara apa saja. Jangan mudah kau terpikat oleh kedudukan, pengaruh, dan ketenaran. Kedudukan yang tinggi akan membuatmu seperti manusia yang diatur oleh mesin. Kutinggalkan jabatan menteri karena hidupku menjadi lebih terbatas, dan ruang sosialku dipenuhi oleh manusia budak yang bergerak kalau disuruh. Apalagi, ketenaran hanya akan mendorongmu untuk selalu ingin menyenangkan semua orang, membuat lumpuh negeri perlawananmu. Ingat, racun segala perubahan ketika dirimu merasa nyaman. Rasa nyaman yang kini kusaksikan di sekelilingmu, anak-anak muda yang puas menjadi pekerja upahan sambil menyita tanah sesamanya. Ada anak muda yang duduk di parlemen malah minta tambahan gaji. Anak muda yang lain dengan tenaga menyumbangkan diri untuk menjadi preman bagi kekuasaan bandit. Bahkan pendidikan hukum mereka gunakan untuk membela kaum penguasa ketimbang orang miskin. Anak-anak muda yang banyak laga ini memang tidak bisa dibinasakan. Mereka hidup karena ada kemiskinan, keculasan kekuasaan, dan lindungan proyek lembaga donor. Aku enggan untuk berjumpa dengan anak-anak muda yang hanya mengandalkan titel, keperkasaan, dan kelincahan berdebat. Aku ragu apakah mereka mampu serta sanggup untuk melawan arus. Arus itulah yang kini menenggelamkan nyali kita semua. Murah sekali harga seorang aktivis yang dulu lantang melawan, tapi kini duduk empuk jadi penguasa. Murah sekali harga idealisme seorang ilmuwan yang mau menyajikan data bohong tentang kemiskinan. Murah sekali harga seorang penyair yang mau rame-rame mendukung pencabutan subsidi. Aku gusar memandang negerimu yang tidak lagi punya kesatria pemberani. Seorang kesatria yang mampu hidup dalam kesunyian dan dengan gagah meneriakkan perlawanan. Tulisan adalah senjata, sekaligus bujukan yang bisa menghanyutkan kesadaran perlawanan. Kau harus berani mempertahankan nyalimu untuk selalu bertanya pada kemapanan, kelaziman, dan segala bentuk pidato yang disuarakan oleh para penguasa. Yang kau hadapi sekarang ini adalah sistem yang kuncinya tidak terletak pada satu orang. Kau berharap dengan dunia pendidikan yang menghasilkan ilmu tentang bagaimana jadi budak yang baik. Kau kini bergulat dengan teman-teman sendiri yang bosan hidup berjuang tanpa uang. Kau sebal dengan parlemen yang dulu ikut kau pilih, tetapi kini tambah membuat kebijakan yang menyudutkan rakyat. Kau perlahan-lahan jadi orang yang hanya mampu melampiaskan kemarahan, tanpa mampu untuk merubah. Kau kemudian percaya kalau pemecahannya adalah melalui mekanisme, partisipasi, dan dukungan logistik yang mencukupi. Kau diam-diam tak lagi percaya dengan revolusi.
Kau yakin perubahan bisa berjalan kalau dijalankan dengan berangsur-angsur dan membuat jaringan? Gerakanmu lama-lama mirip dengan bisnis MLM. Saudaraku yang baik, hukum perubahan sosial sejak dulu tidak berubah. Kau perlu dedikasikan hidupmu untuk kata yang hingga kini seperti mantra. Lawan. Lawanlah dirimu sendiri yang mudah sekali percaya pada teori perubahan sosial yang hanya cocok untuk didiskusikan ketimbang dikerjakan. Lawanlah pikiranmu yang kini disibukkan oleh riset dan penelitian yang sepele. Kemiskinan tak usah lagi dicari penyebabnya, tapi cari sistem apa yang harus dipertanggungjawabkan. Ajak pikiranmu untuk membaca kembali apa yang dulu kukerjakan dan apa yang sekarang dikerjakan oleh gerakan sosial di berbagai belahan dunia. Gabungkan dirimu bukan dengan LSM, tapi bersama-sama orang miskin untuk bekerja membuat sistem produksi. Tak ada yang bermartabat dari seorang anak muda, kecuali dua hal: bekerja untuk melawan penindasan, dan melatih dirinya untuk selalu melawan kemapanan. Whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly.